Oke, selamat siang sahabat KBS semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita hadir kembali bersama KBS Online Kota Yogyakarta. Kali ini bimbingan dan konseling akan membersamai sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa ya, kita terus untuk memantangi official channel akun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dan stay juga sahabat-sahabat semuanya untuk terus bersama kami di www.kbs.yogyakarta.go.id. Nah, sahabat-sahabat KBS, hari ini ada hal yang spesial untuk materi bimbingan konseling kali ini. Kita kehadiran seorang tamu yang nanti akan berbincang-bincang dengan kita. Kaitannya dengan materi kita hari ini, kita akan bahas tentang yuk kenali potensi diri. Pada siang hari ini perlu kita kenalkan ya narasumber kita. Namun sebelumnya saya Kak Urban Tari akan membersamai pada segmen pertama KBS Online siang hari ini. Sahabat KBS, saya bersama Kak atau Bapak? Juga Su, bilang Bapak ada. Karena masih muda aja ya. Kak Muhammad Abdul Aziz. Ya, selamat siang Selamat Bu. siang. Selamat siang sahabat KBS juga. Ya, selamat Ya, siang. sehat ya. Alhamdulillah sangat sehat sekali hari ini. Ya, harapannya begitu kepada sahabat-sahabat KBS semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang bersama kita di channel KBS Online. Oh iya, sahabat-sahabat KBS, ada hal spesial dari Aziz ini ya. Aziz ini merupakan seorang pembimbing riset di salah satu sekolah di SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Mungkin Kak Aziz bisa memperkenalkan diri dong, supaya teman-teman sahabat-sahabat KBS kenal dengan Kak Aziz. Ya, perkenalkan sahabat KBS, saya Muhammad Abdul Aziz. Saya adalah guru pembimbing KOPSI atau penelitian riset, atau dulu namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Nah, saya pembimbing KIR di SMP Negeri 8 Yogyakarta yang masih baru bergabung 2 tahun yang lalu di SMP Negeri 8 Yogyakarta ini. Begitu. Mungkin ada lagi? Oh ya, meskipun masih baru, nampaknya Kak Aziz cukup aktif ya membimbing kegiatan karya ilmiah remaja di SMP 8 Yogyakarta ya. Tentunya sahabat-sahabat KBS, kegiatan karya ilmiah remaja ini merupakan satu kegiatan yang memang para siswa dituntut pemikiran-pemikiran ya, ide-ide cemerlang atau kegiatan-kegiatan yang terpola dengan kegiatan ilmiah ya. Dan tentu ini tidak semua siswa ya yang bisa mengikuti ya Kak ya. Perlu pemikiran yang sangat kreatif atau di luar out of the box istilahnya, di luar zona nyamannya untuk ikut di dalam penelitian yang sebenarnya kalau kita ikuti itu sangat menyenangkan mengenai penelitian itu. Memang perlu, kita harus keluar di dalam zona nyaman yang selama ini kita bangun di rumah mungkin. Jadi kita harus keluar zona nyaman agar bisa merasa menikmati mengenai bagaimana perjalanan riset tersebut. Oke Kak, wah ini ya ada satu penjelasan dari Kak Aziz ya, bahwa memang ternyata untuk penelitian itu butuh zona out of the box ya. Iya, perlu keluar di zona nyamannya. Karena kalau secara nyaman-nyaman aja, siswa belajar akademik, belajar matematika, mata pelajaran dan sebagainya, tetapi melalui kegiatan penelitian ini akan ada tantangan yang lebih seru ya, dan tidak semua siswa berminat ya. Nah, ini bagaimana Kak prosesnya di SMP 8 ya, atau Bawara gitu ya, terkenal dengan nama Bawara. Mengenai penjaringan dari siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 8, sebenarnya semuanya sangat berpotensial sebenarnya Bu. Tapi tidak semuanya itu memiliki keinginan untuk bergabung ke dalam penelitian yang ada di Bawara.
Sehingga di Bawara sendiri itu ada 2 penjaringan, Bu. Nah, karena pada waktu itu ada pandemi Covid, jadi penjaringan yang bisa dilakukan selama di Bawara itu hanya yang pertama, yaitu penjaringan pada saat pembelajaran biasa. Nah, jadi ketika di pembelajaran biasa, anak-anak itu diminta semacam untuk membuat, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ada semacam pembelajaran LHO untuk laporan hasil observasi. Gitu Nah, ya. yang menjaring itu dari Bu Dimartati, Bu, penjaringan mengenai via pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri penjaringannya biasanya melewati ekstrakurikuler Kopsi, Bu. Jadi saya membimbing Kopsinya. Ada kegiatan khusus yang memang dipersiapkan untuk kegiatan Kopsinya. Kopsi, Iya, ya. ada. Ya. Tapi selama pandemi kemarin tadi Kopsi tadi tidak berjalan secara penuh karena harus daring tadi. Jadi Ya. pendampingannya kurang intens. Jadi kami penjaringan yang lebih intens itu pada penjaringan ketika pembelajaran. Jadi anak-anak diminta untuk membuat LHO dari Bu Dimartati tadi, diminta untuk membuat LHO, kemudian di akhir semester itu dikumpulkan. Nah, kami menjaringnya dari ini tuh, proposal-proposal yang dibuat oleh anak-anak tadi, judulnya mana yang bagus. Nah, kemudian nanti anak ditawari, kemudian dimotivasi, yang mau ikut dimotivasi, kemudian kita ajukan ke lomba Kopsi tingkat kota kemarin itu, Bu. Iya, dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan Ya, alhamdulillah juara umum kayaknya. Teman-teman atau anak-anak di Bawara ini berhasil menggondol juara umum, ya. Artinya ada beberapa kejuaraan di Kopsi yang bisa diraih, ya. Iya. Nah, Kak Aziz tadi cerita ya, awal mulanya untuk rekrutmen anak-anak tadi karena pada saat itu sedang pandemi gitu ya, dengan sistem daring. Kemudian di dalam proses pembinaannya sendiri selanjutnya bagaimana? Pembinaannya kan pada waktu udah mulai ketika udah pendaftaran lomba itu kan udah mulai COVID itu udah mulai mereda. Jadi anak-anak sudah bisa masuk ke lingkungan sekolah pada waktu itu, sehingga untuk pembelajaran memang belum full 100% itu pembelajaran yang luring. Nah, khusus untuk ketika persiapan lomba pada waktu itu, lomba di tingkat kota Yogyakarta, kami bersama dengan guru-guru pembimbing Kopsi lainnya itu mengadakan pertemuan secara luring, Bu. Jadi di sekolah pada waktu itu. Tapi memang masih mematuhi protokol kesehatan pada waktu itu, sehingga kita masih bisa memberikan pendampingan secara instan. Kita bisa latihan presentasi, kemudian pemantapan laporannya bagaimana, itu bisa kita lakukan secara luring pada waktu itu. Sehingga hasil yang kita dapatkan ya sangat luar biasa sekali bagi mereka. Luar biasa ya, salut untuk adik-adik semuanya, salut untuk pembimbingnya, salut untuk proses pembinaannya. Nah, Kak Aziz, apa ada hambatan pada saat itu ketika proses pembinaan? Hambatan yang kita hadapi pada waktu itu motivasi anak, Bu. Motivasi anak pada waktu itu ketika pembelajaran masih dalam daring pada waktu itu kan kita sulit untuk memotivasi anak. Nah, sehingga anak itu ketika proses membuat penelitian itu pasang surut. Ada ketika dia semangatnya, tapi kadang mereka capek sekali Pak, saya nggak bisa nerusin sepertinya. Nah, kita hambatannya di situ. Ya, udah pada semangat. Tapi kita berusaha untuk menyemangati anak-anak agar tetap bisa menyelesaikan riset mereka. Karena penelitian yang bagus itu penelitian selesai tadi seperti itu. Tidak berhenti di tengah jalan. Ya, apapun yang terjadi must go on. Iya, harus selesai sampai akhir. Iya, benar-benar setuju di situ. Ketika pembelajaran daring itu sulit untuk mengoordinasi mengenai motivasi anak yang pasang surut tadi. Dan ketika udah luring, ya kita udah mulai bisa mengatasi hambatan-hambatan yang tadi dilakukan mengenai motivasi anak tadi yang masih pasang surut tadi itu. Ya, seru juga ya. Iya. Nah, kemudian Kak, faktor dukungan orang tua nih. Iya. Mungkin juga dibutuhkan ya untuk proses ini. Kira-kira bagaimana? Kalau mengenai dukungan orang tua di Bawara khususnya itu istilahnya sangat support sekali, Bu. Sangat support sekali ketika mereka sedang melakukan penelitian, mereka support dengan beberapa hal, misalnya support dari motivasi mereka, kemudian dari hal lain juga sangat mensupport sekali. Oke, jadi demikian sahabat KBS, singkat penjelasan dari Kak Aziz terkait dengan bagaimana proses pembinaan anak-anak
yang ada di SMP 8 Yogyakarta terkait dengan penelitian khususnya KOPSI ya. Dan sahabat-sahabat KBS semuanya, untuk segmen pertama ini akan segera kita akhiri. Nanti di segmen berikutnya akan ada beberapa siswa yang akan bersama dengan sahabat-sahabat semuanya. Baik Kak Aziz, kita closing dulu. Salam kepada sahabat-sahabat KBS. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tetap semangat sahabat KBS semuanya. Kita kembali ke segmen berikutnya.